Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Cahyono SPD Mat, akan mencoba menyajikan materi mata pelajaran matematik dengan pokok bahasan relasi dan fungsi. Subpokok bahasan memahami bentuk penyajian relasi. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menyebutkan pengertian relasi dengan tepat. 2. Menentukan nama relasi. 3. Membentuk dua himpunan dari permasalahan dengan tepat. 4. Menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah dengan tepat. 5. Menyatakan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dengan tepat. Dan yang keenam, menyatakan relasi dalam bentuk diagram Kartesius. Dan untuk menyatakan relasi itu ada menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Oke, kita ke permasalahan dulu. Apa itu relasi? Relasi itu nama aslinya itu artinya hubungan. Silakan kita pelajari. Ini ada masalah 1, Pak Ajit sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket di halaman sekolah. Di antara siswa yang didampingi ada 5 anak yang mempunyai kegemaran olahraga yang berbeda. Abdur gemar basket, Ahmad gemar basket dan karate, Rahmat gemar badminton, sedangkan Herman dan Jaini gemar basket dan badminton. Bisa Anda lihat di slide di sini ada gambar teman-teman kalian yang sedang basket. Tadi di tujuan pelajaran itu Anda harus tahu, harus bisa mengelompokkan mana yang termasuk dua himpunan itu, yaitu himpunan yang pertama yaitu nama-nama anak yang terlibat dalam masalah relasi. Itu ada Abdur, ada Ahmad, ada Rahmat, ada Herman, dan ada Jaini. Sedangkan himpunan yang keduanya yaitu jenis olahraga yang digemari, yaitu basket, karate, dan badminton. Dan nama relasinya gemar bermain jenis olahraga. Itu. Kemudian yang kedua, ini masalah yang kedua, ini juga termasuk relasi. Di rumah makan Pak Asri itu tersedia ada soto, rujak cingur, rawon, bakso, nasi goreng, dan sate. Nah, di sini masalah 2 ada ceritanya. Abdur berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Jaini. Menu yang tersedia antara lain soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Abdur memesan rawon, Ahmad memesan rujak cingur, Rahmat memesan nasi goreng, Herman memesan bakso, dan Jaini memesan soto. Ini juga sama, ini ada dua himpunan, kita kelompokkan, itu nama anak dan makanan yang dipesan. Nama relasinya makanan yang dipesan. Kelompok anaknya terdiri dari Ahmad, Rahmat, Herman, dan Jaini di sini. Nah, makanan yang ada di rumah makan Pak Ashari yaitu ada soto,
Himpunan yang keduanya ada rujak cingur, ada rawon, ada bakso, ada nasi goreng, dan ada sate. Nama relasinya makanan yang dipesan. Oke, ini permasalahan yang ada di masyarakat. Anda harus bisa membuat atau mengelompokkan atau membuat himpunan di situ menjadi 2 himpunan dan harus tahu nama relasinya. Disimpulkan, relasi itu ada yang menyimpulkan hubungan antara anggota-anggota himpunan direpresentasikan dengan menggunakan struktur atau aturan yang disebut relasi. Yang kedua, karena merupakan relasi antara 2 himpunan, maka dikatakan relasi biner. Dan yang ketiga, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ini kesimpulan dari pengertian relasi. Oke. Untuk menyatakan relasi, ada 3 macam, yaitu menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Bapak akan memberikan masalah dan solusinya. Ini lihat di slide. Ini ada tabel yang merupakan sekelompok anak. Ini untuk mengetahui pelajaran yang disukainya. Ini ada nama siswa, ada Abdul, ada Budi, ada Chandra, ada Dini, ada Elok. Ini sudah dikelompokkan. Ini himpunan yang pertama atau himpunan A. Kemudian pelajaran yang disukainya ini ada matematik, IPA, IPS, kesenian, ya, olahraga, dan keterampilan. Ini Abdul ini menyukai matematik dan IPA. Sedangkan Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Chandra menyukai olahraga dan keterampilan. Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Sedangkan Elok, ini nama anak, menyukai matematik, IPA, dan keterampilan. Permasalahan ini, nyatakanlah permasalahan tersebut di atas dalam bentuk 1 diagram panah, yang kedua koordinat kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan atau HPB. Oke, ini masalah akan kita sajikan dalam 3 bentuk. Sebelum menyajikan ke dalam 3 bentuk, sesuai dengan tujuan pembelajaran, Anda harus bisa mengelompokkan atau membuat 2 himpunan, yaitu himpunan A, ini lambang himpunan, itu menggunakan kurung kurawal, lihat di slide. Ini dikelompokkan, ada Abdul, ada Budi, ada Chandra, ada Dini, ada Elok. Kemudian bagian B-nya, yaitu mata pelajaran, yaitu ada matematik, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nama relasinya pelajaran yang disukai. Ini awal membuat untuk menyatakan relasi. Dalam membuat diagram panah, Anda harus membuat kurva. Nah, ini kurva tertutup. Nah, ini kurva A, ini diberi nama, atau himpunan A dalam bentuk kurva. Itu ada Abdul, diberi noktah. Ini noktah namanya, titik ya. Ada Budi, ini juga noktah. Ada Chandra, ini noktah. Ada Dini juga noktah. Dan ada Elok juga noktah. Ini untuk menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah, Anda harus membuat kurva tertutup yang merupakan himpunan A. Oke, kemudian kita membuat juga kurva yang kedua, yaitu himpunan B, yang terdiri dari matematik, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, mari kita beri panah sesuai dengan data yang ada dalam permasalahan atau dalam tabel tersebut di atas. Ini Abdul, lihat. Dengan data, Abdul menyukai mata pelajaran matematik dan IPA. Kemudian Budi, lihat, menyukai mata pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Sedangkan Chandra, lihat, menyukai keterampilan dan olahraga. Dini, menyukai mata pelajaran bahasa Inggris, kesenian. Kemudian Elok menyukai mata pelajaran matematik, kemudian mata pelajaran IPA,
dan keterampilan. Nah, ini cara membuat diagram panah. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut untuk menyatakan relasi dalam bentuk diagram Kartesius. Ini yang pertama, kita buat garis vertikal dan horizontal. Yang horizontal itu menyatakan himpunan A, yang terdiri dari anggotanya Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Yang mendatar, lihat di slide. Ini mendatar atau horizontal. Kemudian yang vertikal itu menyatakan mata pelajaran. Itu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Kemudian di sini Abdul, tadi sesuai dengan data dalam tabel, Abdul menyukai matematik dan IPA. Ini diberi noktah. Pertemuan antara Abdul dan matematik ini dibuat garis yang bertemu antara vertikal dan horizontal, kamu beri noktah. Kemudian juga menyukai IPA, beri noktah. Kemudian Budi menyukai mata pelajaran IPA, IPS, dan kesenian, ini juga diberi noktah. Lihat di situ. Dan Chandra menyukai mata pelajaran keterampilan dan olahraga, sedangkan Dini menyukai mata pelajaran kesenian dan keterampilan. Sedangkan Elok menyukai mata pelajaran IPA, IPS, dan keterampilan. Oke. Sudah, saya yakin Anda mengerti cara membuat diagram Kartesius. Selanjutnya, menyatakan permasalahan dalam himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B itu sama, ini buat buka kurung kurawal ya. Lihat, ada buku kurung kurawal terbuka dan ada yang menutup di sini. Dan di dalamnya ada titik juga. Di sini ada kurung juga, ini kurung biasa ini. Ini Abdul, matematik. Sesuai dengan data, Abdul artinya menyukai mata pelajaran matematik. Kemudian Abdul, IPA artinya Abdul menyukai mata pelajaran IPA. Budi menyukai mata pelajaran IPA. Budi, IPA. Budi, IPS berarti Budi menyukai mata pelajaran IPS. Kemudian Budi, kesenian berarti Budi menyukai mata pelajaran kesenian. Chandra, keterampilan berarti Chandra menyukai mata pelajaran keterampilan. Chandra juga menyukai mata pelajaran olahraga. Ini Chandra, olahraga. Dini, bahasa Inggris artinya Dini menyukai mata pelajaran bahasa Inggris. Dan Dini juga menyukai mata pelajaran kesenian. Ini Dini, kesenian. Kemudian Elok, matematik artinya Elok menyukai mata pelajaran matematik. Juga Elok menyukai mata pelajaran IPA dan Elok juga menyukai mata pelajaran keterampilan. Nah, ini cara membuat atau menyatakan himpunan dengan pasangan berurutan. Oke, lanjut. Sudah siap kita ke soal berikutnya atau contoh soal berikutnya. Nah, ini contoh selanjutnya. Ini contoh dalam himpunan bilangan ya. Dalam himpunan bilangan. Ini ada contoh yang kedua, tadi contoh satu yang ada dalam permasalahan dalam kehidupan sehari, ini dalam angka atau bilangan. Perhatikan contoh berikut. Diketahui dua himpunan bilangan ini sudah ditentukan, dua himpunannya. Himpunan P yaitu anggotanya 0, 2, 4, 6, 8 dan Q 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nama relasinya ini, jika relasi himpunan P ke himpunan Q adalah 2 kali dari, sajikan relasi tersebut dengan bentuk 1 diagram panah, 2 himpunan pasangan berurutan, 3 diagram Kartesius. Oke. Kita lanjut untuk menjawab diagram panah ini sudah dibuatkan. Ini ada himpunan P tadi sesuai dengan data 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian himpunan Q-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita ke nama relasinya 2 kali dari, perhatikan. 0, 2 kali dari 0. Ya. Kemudian 2, 2 kali dari 1. 4, 2 kali dari 2. 6, 2 kali dari 3. 8, berarti 2 kali dari 4. Cara mengucapkannya begitu. Ya. Saya ulangi lagi. 0, 2 kali dari 0. 2, 2 kali dari 1. 4, 2 kali dari 2.
6 2 kali dari 3. 8 2 kali dari 4. Ya, ini untuk diagram panah. Kita lanjut ke jawaban yang kedua, yaitu HPB, himpunan pasangan berurutan. Sini. Diketahui dua himpunan bilangan tadi sudah kita sebutkan. P-nya 02468, Q-nya 012345. Dengan nama relasinya dua kali dari sini. Jadi himpunan pasangan berurutan untuk relasi dua kali dari adalah buka kurung kurawal tetap ini karena ini lambang himpunan, jangan sampai lupa ya. Ini 2. Ini titik. Ini lambang, ini kurung titik 0,0, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4 ya. Oke. Selanjutnya jawaban yang ketiga yaitu membuat diagram kartesius, sama seperti tadi. Ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Untuk yang horizontal kita nyatakan untuk himpunan P dan untuk vertikal menyatakan himpunan Q. Untuk relasinya 2 kali 2. 2 kali dari. Oke, perhatikan dalam koordinat kartesius. Ini lihat di sini. Ini 2, 4, 6, 8 dihitamkan ini untuk anggota himpunan P-nya. Ini vertikalnya 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan data yang ada di situ. Ya. Ini 2 sama dengan 2 kali 1 atau 2 itu dari 2 kali 1. 4 2 kali dari 2. 6 2 kali dari 3. 8, ini lihat 8. 8 2 kali dari 4. Nah, ini kemudian diberi noktah pertemuannya, diberi noktah. Nah, ya. Ini untuk membuat diagram kartesius. Ini ada soal latihan. Saya kasih 2 soal latihan, silakan dikerjakan. Kiranya cukup sekian. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.